Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Din Samsudin, kekecewaannya diwujudkannya dalam bentuk deklarasi aksi kami. Jadi ini saya lihat dia pada waktu penentuan calon presiden Joko Widodo pada saat itu sekitar tahun 2019, di mana sudah banyak berita tersiar bahwa Din Samsudin ini calon wakil presiden mendampingi calon presiden Joko Widodo. Ternyata setelah mendekati waktunya pendaftarannya dan ternyata yang ditunjuk Presiden Joko Widodo mewakili wakil presiden yaitu Ma'ruf Amin. Ternyata Ma'ruf Amin yang ditunjuk Presiden Joko Widodo mendampinginya sebagai wakil presiden RI. Dan Joko Widodo calon presiden dan juga Ma'ruf Amin pada saat ditunjuk sebagai wakil presiden RI. Sehingga atas hal ini timbul kekecewaan yang sangat daripada Din Samsudin. Itulah yang saya dengar informasi demikian itu. Akibatnya Din Samsudin ini merasa kecewa besar dia. Tidak jadi wakil presiden, tidak jadi ditunjuk dia sebagai wakil presiden mendampingi Joko Widodo saat itu ya. Jadi ini saya lihat. Ternyata yang ditunjuknya adalah Ma'ruf Amin, juga dari selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia pada saat itu. Kekecewaan daripada Din Samsudin itu diwujudkannya dalam bentuk dia menimbulkan suatu ide akan menjatuhkan pemerintah daripada Presiden Joko Widodo ini, dan juga mengeluarkan juga dia bersatu atau menghimbau atau mengkoordinir daripada NU Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia melakukan penolakan terhadap RUU HIP. Jadi ditolaknya itu dengan alasan penolakannya karena satu, tidak ditetapkannya MPRS nomor 25 tahun 1966 yang nantinya akan menghidupkan Partai Komunis lagi di Indonesia. Jadi itu dikhawatirkannya. Dan juga katanya mengenai pemerasan dari sila ini dari 5 sila menjadi 3 sila dan menjadi 1 sila atau gotong royong juga tidak setujunya. Dan juga tidak disetujunya ketuhanan yang berkebudayaan. Ini yang saya lihat. Di samping itu juga dia membentuk dan mendeklarasikan aksi kami yang katanya tujuannya sebagai masalah moral, yang juga akan memberikan nasihat masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki pemerintah ini terkait dengan masalah moral. Tetapi saya lihat, tujuan yang sebenarnya dia ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya karena dia sudah merasa kecewa. Dalam pembentukan deklarasi masalah aksi kami atau aksi kami koalisi aksi mahasiswa Indonesia ini yang katanya dia itu berdasarkan moral, tindakannya berdasarkan moral, sehingga dia banyak pengikut-pengikutnya, anggota-anggotanya daripada anggota masyarakat, di mana sebagian anggota masyarakatnya termasuk ini barisan sakit hati kepada Presiden Joko Widodo, karena sebagian ada yang ini pernah menjadi pegawai atau jadi pengurus di suatu perusahaan negara, ternyata mereka dipecat dari jabatannya karena kinerjanya dianggap tidak baik, sehingga mereka sakit hati. Termasuklah di sini satu Gatot Nurmantio. Ini sebelum pensiun dia sudah dicabut jabatan Panglima
Panglima TNI sudah dicabut jabatannya tersebut. Sehingga dia selalu membesar-besarkan masalah PKI. Dan jika dia mau memutar film dokumentasi masalah PKI G30S PKI tahun 1965. Karena mungkin tujuannya untuk menjatuhkan presiden juga. Karena presiden ini kan sama Partai Demokrasi Indonesia dianggap sebagai pelindung anak-anak daripada PKI. Di samping itu juga ada Said Didu. Said Didu itu mantan daripada Sekretaris Jenderal BUMN. Dan juga dia sebagai komisaris di 2 perusahaan negara. Tetapi dia dipecat, tidak dipakai lagi. Demikian juga Refli Harun. Dia waktu itu komisaris utama di Pelindo 1. Dan ternyata dia kinerjanya tidak baik. Dia sebagai komisaris tetapi direktur utamanya Erzadino tersangkut dengan korupsi. Jadi apa yang diperiksanya selama ini kita tidak tahu. Demikian juga Ridwan Ramli. Dia katanya orang ekonomi, dia pernah menjadi menteri koordinator zaman pemerintahan Jokowi yang pertama. Tetapi belum waktunya dia sudah diganti dengan dipecat dengan pihak yang lain. Ini saya lihat kalau mereka ini saya lihat kelompok sakit hati. Bagaimana mereka ini kalau dasar pembentukan itu ada landasnya dengan sakit hati. Tentu nanti pendapat-pendapatnya pun tidak ada yang baik, yang sifatnya hanya menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini. Sekian dan terima kasih.